Ini itu nanti ada dua kabel ya. Dua kabel itu bisa dicolokkan, boleh maju yang punya di bagian sini. Yang hitam di tombol dengan power di sini. Dan ini yang untuk pinggangnya beltnya ada di sebelah sini. Oke. Ini untuk power. Nanti ada lagi ini. Ketika sudah menyala sini, jangan sentuh bagian logamnya, atau pada saat orang-orang periksa terapi jangan sentuh kakinya dia. Karena kadang-kala ada yang pas-pas. Iya betul. Oke, ketika sudah dicolokkan, powernya sudah nyala. Nanti orangnya duduk di sini, tolong kaos kaki, ya, dan pastikan orangnya sudah siap ya, tidak sedang lagi ada urusan yang lain-lain seperti itu. Dan di sini juga ada remote. Remote di sini, di depan sini ada tombol bisa digunakan. Tapi selama ada remote, ini pakai remote saja, ya. Yang remote bagian ini adalah on off. Jadi sudah ada powernya di bawah, lalu ada on off, kita tinggal nyalakan. Lampunya nyala semua, ya. Nah, di sini ada yang nama THZ. Ini adalah untuk energi gelombang terahertznya. Ada yang plus, ada yang minus. Jadi bisa dinaikkan, bisa dikurangi. Untuk bawahnya adalah EMS. EMS dengan terahertz tidak bisa digunakan bersamaan. Jadi kalau kita mau terahertz dulu 30 menit. Nanti setelah dia mati, baru kita lanjut ke EMS. Gitu ya. Paling bawah adalah heatnya atau rasa hangatnya. Boleh satu orang, siapa yang mau coba? Boleh Pak. Coba dulu sinyalnya. Oke. Kalau yang bagian pinggang mau di punggung sini boleh, yang bagian hangatnya adalah yang di sini. Oh, bagian sini. Jadi kalau misalnya pinggangnya yang pegel di belakang, taruh di bagian belakang. Kalau perutnya lagi nggak enak, misalnya perempuannya lagi menstruasi kan suka nyeri head, bagian depan boleh. Atau perutnya misalnya mau nggak sih bagian depan perutnya? Boleh. Siapa tahu pelampungnya berkurang sedikit ya. Iya deh. Duduknya relax ya, karena 30 menit sebaiknya ada sandarannya, karena kalau duduk dari sandaran itu pasti pegel ya. Boleh naikkan kakinya. Nah, kakinya pastikan semuanya di dalam area logamnya, stainlessnya, dan harus napak sepenuhnya. Jangan jinjit-jinjit, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah malah nanti rasanya kayak kesekian. Jadi nampak semuanya supaya sistem syarafnya juga tidak terasa sepenuhnya ya. Kalau sudah tinggal nyalakan on off ini remote, ada bunyinya, baru kita setting THZ-nya di bagian plus. Oke, kita bisa langsung setting di angka. Setelah setting terahertznya, kita setting heat-nya. Heat-nya itu ada di 5 bar. Kalau perempuan saya biasanya kasih di 2 atau 3. Kalau pria biasanya 4 atau 5. Jadi tergantung nanti kalau panasnya lagi kurang tinggal naik. Betul. Biasanya kalau badannya agak gemuk kan, kulitnya tebel, nggak berasa 4 juga ya. Kapalan. Tambah kapalan mungkin. Nah, ini selama 30 menit. Nanti kalau sudah selesai, kita mau coba EMS. Ya. Kalau ini adalah time-nya, ini yang buat ngatur waktunya. Tapi ngatur waktu sebaiknya ketika kita sebelum setting terahertz. Jadi on off, timernya dulu, terahertz baru. Rasa Pak, salah? Di bagian atas, nanti bagian perutnya juga.
ditanyakan? Yang apa beda terakhir sama MS itu apakah perbedaan fungsi atau perbedaan? Perbedaan fungsi juga. Kalau yang terahertz itu adalah gelombang terahertznya, gelombang elektromagnetiknya. Kalau yang EMS itu adalah electrical muscle stimulation. Jadi dia fungsinya memberikan getaran-getaran atau impuls listrik ya untuk merangsang sistem syaraf kita. Itu sehingga nantinya akan merangsang sesuatu. Penggunaannya Bu? Kenapa? IMS sama itu sama-sama maksimal 30 menit? Minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Ini kalau untuk waktu maksimal sampai 80 menit Pak. 30 menit terahertz, 30 menit EMS. Tapi sama-sama, nggak bisa sekaligus. Bu, mau tanya yang pertama, cara itu kan sabuk bednya itu kan kalau kita pakai kan berkeringat. Ya. Nah itu kalau berganti-ganti orang, terus cara perawatannya bagaimana, pembersihannya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan pemakaian alatnya EMS misal disarankan minimal 30 menit. Iya, maksimalnya berapa? Apakah 80 menit itu? Berarti kalau sehari 2 kali berarti 80 menit pertama, 80 menit kedua seperti itu kan? Ya, terus berjeda antara energi dan EMS-nya berapa lama? Terus tanya lagi, Bu. Saya sudah cobain ke beberapa pasien. Ada yang nggak berkeringat, ada yang berkeringat parah. Itu kenapa, Bu? Ya, terus si pasien ya wes satu jauh dulu aja, Bu. Nanti tanya lagi biar nggak lupa. Jadi ini memang tidak bisa kita bersihkan dengan yang pakai air atau tidak bisa. Tapi memang usahakan orang tersebut yang menggunakan di atas jiwa bajunya. Jadi supaya tidak tersentuh langsung dengan kulit. Iya, tapi tetap berkeringat, Bu, orangnya. Di angin-angin aja. Tapi nanti ini saya sambung ya. Nanti saya coba tanyakan lagi, adakah cara yang bisa lebih hygiene lagi ya? Seperti itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah waktu ya. Iya, waktu. Sebenarnya 80 menit itu lama sekali ya, tapi jarang-jarang ada yang umur 80. Tapi kalau umur 80 itu biasanya udah beberapa kali penggunaan. Seperti itu. Jadi kalau mau 2 kali gunakan, ya kalau memang dia sudah biasa pakai dan mau 80 ya 80 di sesi pertama, nanti sore 80 lagi ya nggak masalah. Jadi maksimal adalah 80. Minimalnya adalah 30. Gitu ya. Lalu tadi yang ketiga yang gobios ya. Energinya dulu. Oh, jedanya boleh 5 menit. Misalnya Bapak ini udah selesai 30 menit, 5 menit dulu nanti langsung ganti EMS. Karena mungkin ini akan saling berkaitan secara fungsi. Kan ketika gelombang terahertznya sirkulasi darah kita sudah dilancarkan, langsung kita masuk ke bagian otot. Ya. Oke, tapi utamakan sih kalau saya sarankan yang baru pertama kali coba, utamakan yang terahertz dulu. Ya, EMS ini nanti kedua. Kalau sudah coba yang terahertz, lalu tadi yang ketiga ada yang gobios, ada yang biasa aja. Sebenarnya ada 2 kemungkinan. Satu, benar-benar metabolisme ini langsung ke booster. Jadi pembakaran sistem metabolisme naik, pembakaran kalorinya juga naik, suhu tubuh juga naik. Ada juga mungkin yang kata tersebut nggak bisa sekali pakai itu nggak langsung ke sistem metabolisme. Perlu beberapa kali penggunaan atau level dinaikkan baru dia bisa gobios. Kayak saya pertama kali gunakan ini di angka 6 tidak rasa sama sekali. Karena saya beberapa kali pakai, saya gunakan di atas 10 waktu itu baru keluar. Jadi memang harus beberapa kali gunakan, naikkan secara bertahap, nanti baru. Apa harus gobios ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih ya. Iya, kadang-kadang reaksinya kan seperti itu ya, tapi enggak juga sih. Sebenarnya kan gobios enggak gobios tetap ada yang berfungsi atau reaksi. Oke. Kepanasan enggak Pak? Di sini tidurnya lebih enak ya Pak? Iya Bu. Bu, tanya terakhir.
Tadi kan untuk di awal kan disarankan EMS-nya itu kan 3 sampai 6 ya. Nah, termasuk energinya kan juga 3 sampai 6. Saya sudah pernah cobain. Itu pasiennya nggak ngerasain apapun. Jadi kan itu kalau bertahap. Sedangkan kan kita cobain alat itu kan untuk orang yang pertama kali supaya mereka merasakan. Nah, kalau misal saya kasih energinya atau EMS-nya lebih di atas 10, itu emangnya efeknya apa, Bu? Sebenarnya tidak ada efek yang membahayakan, hanya kita mencari titik amannya dulu ada di angka 3 sampai 6. Tapi kalau dirasa orang yang cukup sehat, tidak ada masalah penyakit diabetes, hipertensi ya seperti itu, kita mau naikkan di EMS misalnya. EMS itu kan kalau kita udah 6, kelamaan udah biasa aja. Nah, kita mau naikin sedikit demi sedikit boleh. Tapi jangan langsung begitu naik langsung 10, 20, biasanya kaget. Jadi EMS memang kita sarankan di angka yang rendah dulu. Nanti setelah 10 menit nggak ada langsung udah biasa nih, sistem syaraf tadi udah biasa aja, mau naikin lagi boleh. Oh jadi dalam apa dia bekerja sekarang masih boleh menambahkan? Boleh. Saat ini juga di tera, ini lagi tera ya. Mau naikin dari 6 ke 7 ke 8 boleh. Tapi kalau misalnya pertama kali nih tidak ada tidak ada reaksi yang mengganggu atau helikopter nggak mengganggu, besok dia datang lagi mau naikin boleh langsung di atas 6, 7, 8 atau 10 boleh. Nah, pernah ada pasien saya itu ke 30 aja dia nggak ngerasain apa-apa, Bu. Itu kenapa, Bu, kira-kira? Pernah ikut mungkin fisioterapi atau terapi yang lain mungkin karena sudah biasa? Enggak sih dia, cuman memang orangnya olahraga ya. Tapi kalau ini enggak ada terapi segala macam enggak sih. Cuman waktu saya cobain enggak kerasa apapun. Saya naikin sampai mentok di 30 pun dia enggak ngerasain. Atau yang EMS? Yang teranya juga. Kalau sudah biasa olahraga, berarti kan sirkulasi darahnya sudah cukup baik. Biasanya dia pakai alat seperti ini, ya aliran darahnya sudah lancar. Ketika menggunakan alat sudah lancar, tidak ada perubahan. Beda sama kita yang mungkin pembuluh darahnya kurang baik ya karena kurang bergerak atau memang ada masalah, pasti ada perbedaannya. Sama kayak kita minum Fitsol, kalau aliran darahnya udah lancar, minum Fitsol biasa aja gitu ya. Kalau yang EMS kan pasti ada rasanya, ya seperti itu. Jadi mungkin lebih detailnya kadang-kadang ada yang berasa, ada yang tidak berasa. Tapi biasanya sih untuk reaksi positif itu untuk beberapa kali pemakaian. Atau 1 kali pemakaian mungkin nggak ada rasa, tapi kalau kita coba secara rutin nanti ada rasa. Oke. Terima kasih. Baik, ada lagi? Iya dong. Itu kalau hipertensi batasnya berapa? Tidak boleh pakai itu. Lalu kalau diabetes berapa? Kalau diabetes kita indikatornya sebenarnya kalau ada luka aja dong. Kalau ada luka kita tidak sarankan sama sekali. Tapi kalau tidak ada luka kita boleh sarankan hanya levelnya di 3 dulu. Gitu. Jadi pelan-pelan. Kalau besok di 3 dia aman, besok dia mau coba lagi kita naikin bertahap ke 5 atau ke 6 itu boleh. Kalau diabetesnya tinggi saat mau pakai coba itu Levelnya 250. berapa dong? Kalau misalnya waduh saya punya kadar gula ini masih tinggi nih, HbA1c-nya 7,5 misalnya. Masih bisa tapi levelnya yang paling rendah. Oh gitu. Iya, disesuaikan di levelnya aja. Gitu. Kalau hipertensinya? Kalau hipertensi, kalau sudah di atas 180 tidak disarankan. Tidak bisa. Iya. Kalau bawahnya atasnya tidak tinggi, bawahnya 100 gitu. Bagaimana? Itu masih boleh tapi mungkin levelnya yang paling rendah. Apa yang dikhawatirkan? Kita lebih mengkhawatirkan ketika nanti pembuluh darahnya dibuka, aliran darahnya semakin kencang dan nanti dia akan menimbulkan efek untuk si pasiennya. Tapi ke situ. Oke. Baik, ada lagi mungkin? Ya. Jadi Bu Erlita, seperti yang Bu Erlita jelaskan tadi kan kita harus nampak biar nggak tersetrum. Kebetulan ada di rumah itu pakai kader juga ke pasien, tapi belum jadi semacam himbauannya hari ini. Jadi kami belumnya. Terus ketika coba ini itu beliaunya itu kesetrum, jadi
kayak rasa sensasi nyetrum, akhirnya takut, aku tidak berani. Terus setelah digali ditanya, ternyata beliaunya kata suaminya juga megang alat-alat elektronik itu kayak kesetrum. Jadi tak tanya memang apakah ada pen, pemakaian atau penyakit penyerta yang lainnya, beliau tidak ada video. Cuma memang megang kulkas aja setrum. Jadi pas dicoba alat terakhir yang belum kan, tapi saya jadikan Bu Keke ada yang baru nih. Nanti insya Allah gimana cara saya meyakinkan nanti akan nyetrum lagi terakhirnya apa? Pakai yang gelombang satu apa yang ya EMP, ya EMS dulu. Jadi suaminya nggak pernah megang. Kata suaminya kan ada kebetulan di rumah tuh terakhir. Jadi saya juga kaget. Baru kali itu biasanya kan enggak apa-apa, cuma ibu itu jadi rasa kayak kesetrum, akhirnya orangnya takut. Berarti dia sebenarnya hanya di alat terakhir yang punya dia. Ya, yang ada di rumah. Oh, kalau barang-barang elektronik yang lainnya Sama, terus saya tanya ibu kok gini apa? Katanya kan kalau kayak seperti itu katanya peredaran darahnya atau ininya enggak lancar, ada kekakuan katanya di tubuh beliau. Jadi tapi beliau saya kenalkan Bu nanti ada Kekesman, barangkali mau nyoba insya Allah bentar baru lagi hari ini. Itu cara saya meyakinkan ke beliau, soalnya yang kemarin saya coba merek lain di beliau nyoba itu kesetrum, saya coba ke saya enggak, ke beliau kesetrum lagi, ke saya enggak, kayak gitu. Jadi cara meyakinkan ke beliau kalau Kekesman itu apakah terakhirnya dulu apa EMS-nya dulu? Kalau seperti itu berarti kita coba terakhirnya di level yang paling rendah dulu. Kalau tadi kan 3 sampai 6, coba 1 atau 2 dulu levelnya. Dan injeknya jangan ragu, jangan ngambang karena mungkin dia ada trauma kan kadang-kadang suka gini-gini dulu, nah langsung tekan, langsung napak semuanya gitu ya. Jadi levelnya pakai level yang rendah dulu gitu. Terus kakinya jangan ada basah. Sebenarnya energi ini kan rendah sebenarnya ya, secara frekuensi gelombangnya tuh dia rendah. Jadi bukan kesetrum kayak kita setrum listrik yang kuat, sebenarnya enggak. Hanya kalau pernah kan kita kalau ke mall itu atau kalau ke gaduk gitu ya, ada rasa kesempatannya seperti itu aja. Gitu. Tapi bukan kesetrum yang seperti itu. Jadi secara teori ini energinya rendah sebenarnya. Cuma mungkin orangnya cukup sensitif. Jadi jangan ragu-ragu, keringkan dulu kakinya benar-benar, langsung napak. Jadi napak dulu baru ngilipin alatnya Bu. Ya caranya gitu. Napak dulu, benar-benar dia udah napak semuanya, baru nyalakan alatnya, langsung di setting di level 1 atau 2 dulu. Nanti kalau sudah 5 menit aman, oke, naikin lagi. Pada saat terapi berlanjut nggak apa-apa lagi. Kalau misalnya enggak terakhir cuma EMS aja enggak apa-apa. Berarti dia nggak dapat fungsi dari gelombang terakhir. Soalnya kemarin saya juga ikut nyetrum. Jadi pas orangnya nyoba itu katanya apa kalau seperti itu ada kekakuan atau apa di tubuhnya. Pas orangnya nyoba saya itu ikut juga baru kali itu. Cuma saya kasih tahu ya Kekesman ini beda. Nanti kalau insya Allah barangnya datang ibu mau nyoba tak? Katanya mau, cuma kalau semisal terakhir masih trauma pakai yang EMS-nya aja itu boleh apa enggak? Boleh. Kalau EMS kan tidak ada gelombang terakhir, tidak ada gelombang elektromagnetik ya. Jadi mau EMS dulu boleh. Nanti kalau dirasa dia sudah cukup percaya diri, rasa aman, baru nanti ibu pindahkan ke terakhir. Dari EMS tunggu 5 menit sudah mati, tunggu 5 menit nanti ibu baru setting di terakhir ya, langsung setting di level yang rendah. Sudah 15 menit nih Pak. Gak jauh tidur nih bapaknya. Oke, jadi kalau untuk membersihkannya nanti dibaginya setelah ganti orang pakai tisu kering saja, tisu yang lembut, dilap saja. Nanti 5 menit kemudian mau ganti orang sebentar. Berita, Ya. kalau kaki orang itu peskafus, jadi melengkung banget, gimana ngatasinnya ya? Peskafus itu melengkung banget. Kan ada orang yang tapak leper, dia melengkung banget. Gimana ya? Bisa diulang maaf. Nggak bisa napas. Cukup jelas.
Cukup. Sebenarnya sih yang paling kita khawatirkan dari kalau tidak menapak penuh itu adalah selain gelombang terang yang tidak bisa maksimal, yang kedua biasanya akan ada kedutan listrik aja seperti itu. Bisa aja dok, cuma mungkin kurang maksimal saja. Bisa diakali kayak apa caranya? Cara mengakalinya agak sulit ya, karena dia Nggak harus boleh pakai menapak. sepatu ya? Kenapa? Nggak boleh pakai sepatu. Nggak boleh. Jadi dia harus Menghalangi. bersentuhan langsung dengan kulit. Karena gelombang terakhir hanya bisa menembus kalau kita sentuhan langsung dengan kulit. Ya, Bu. Iya. Kakinya terlalu. Mungkin menyambung dari Orang Pak kan ada Dokter yang- tadi ya. Berarti kalau ada Ada yang kaki bebek. orang yang mau pakai, itu kita mesti tahu dulu tekanan darahnya dia, kemudian diabetes apa enggak gitu ya, terus jantung gitu ya. Berarti harus itu dulu ya. Kemudian ini ada sih yang kakinya itu sudah bengkak. Ya mungkin apa ya, diabetes. Cuman tidak dirasakan mungkin ya, tapi kakinya itu bengkak. Apakah boleh itu supaya kempes itu bengkaknya? Baik. Sebenarnya kalau di sini ada surat pernyataannya nggak Bu? Ada ya sebelum. Iya, jadi kalau di kantor itu ada surat pernyataan di mana situ isinya adalah bahwa orang tersebut yang memeriksa tidak ada memiliki hipertensi berat, diabetes berat, atau epilepsi, ibu hamil, anak-anak itu tidak ada tanda tangan. Jadi caranya gitu aja Bu, supaya nanti ketika orang memeriksa dia sudah jelas dulu apa aja yang nggak boleh. Kalau dirasa memang ada yang diantara list tersebut, ya tidak bisa. Jadi daripada ibu nanti setiap ada datang ibu jelasin punya ini nggak punya ini, ibu pakai kertas seperti di kantor seperti itu. Kedua tadi adalah tadi gimana Bu? Kakinya bengkak. Oh bengkak, oke. Dan kemungkinan Kalau dia- bengkak, berarti kan dia ada masalah penyakitnya. Alat ini hanya sebagai penunjang saja, tapi tetap pengobatan utamanya adalah baik dari obat dokter maupun suplemen yang kita konsumsi. Kalau ada konsumsi pitsol itu diarahkan, ya itu tetap dikonsumsi. Ini sebagai penunjang. Boleh saja, tapi tadi levelnya mungkin level tertentu saja.